Terima kasih Anda kembali di Perempuan Bicara. Kita masih menyingkap sikap beringas dari seorang Mario Dandi ya. Ini yang mesti dipertanyakan. Mungkin apa yang bisa dilihat tadi soal level sadisme yang dilakukan, apakah ini pertama kali dia lakukan terhadap orang begitu yang mungkin di bawahnya begitu ya, atau tidak berdaya. Bagaimana Ibu Sri melihat dan saya mau ke Bu Sri dulu deh, bagaimana melihatnya? Dalam penanganan kasus ini Mbak Balkis bisa saya informasikan bahwa Polri tidak bekerja seorang diri, tapi Polri mengerahkan scientific investigation dengan melibatkan para pakar, bukan hanya dari kriminolog, tapi juga dari Asosiasi Psikologi Forensik. Mengapa hal ini diperlukan? Karena Polri itu tidak hanya bekerja di level penindakan, tetapi bekerja di level preventif sampai represif. Nah, ini informasi pada tataran represif menjadi informasi bagi kepolisian dalam melakukan upaya-upaya preventif. Maka Polri dalam kesempatan ini perlu berjejaring dengan para pakar. Karena para pakar inilah yang akan nanti menjadikan temuan-temuan ini untuk semakin memantapkan ilmu pengetahuan bahwa perbuatan-perbuatan ini seperti ini. Barangkali nanti akan ada dampak kasus ini akan menjadi informasi barangkali bagi kurikulum kita dan sebagainya. Karena ini bahaya sekali kalau kita lihat ya. Ini ya tetap kalau saya aliran fungsional ya, tetap melihat ini punya fungsi yang baik untuk hal-hal yang lebih konstruktif ke depan. Nah, terkait dengan kasus ini, apakah hal yang dia lakukan ini merupakan akumulatif dari perbuatan-perbuatan yang dulu terjadi pembiaran, tidak pernah ada langkah korektif actionnya dari orang tua, dari lingkungan. Itu semua akan dilakukan kajian secara ilmiah. Jadi kita tidak bisa memperkirakan apa yang terjadi di balik mekanisme psikologis yang bersangkutan. Ini akan dipelajari secara siapa saja teman mainnya, lalu bagaimana. Nanti saya meyakini bahwa Polri mempelajari kasus ini tidak sama sekali bahwa ada dalam under pressure sosial, enggak. Polisi akan benar-benar hati-hati, profesional, karena tidak hanya kasus ini, karena penegakan hukum ini harus dilihat sejauh mana kemanfaatannya bagi pihak-pihak yang terlibat, bagi lingkungan sosial itu. Jadi percayalah, saya meyakini karena saya lihat adik-adik saya yang menangani kasus ini bahkan sudah ditarik ke Polda. Sudah ditarik ke Polda karena apa? Tadi untuk melihat kasus ini, karena Polri itu memang bergerak di ranah yang saya bilang dari PM. Jadi apa yang diperoleh di penegakan hukum ini akan menjadi informasi pihak kepolisian, akan menjadi informasi bagi teman-teman para pakar, expert untuk apa ini yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Jadi kita tidak hanya terfokus pada perbuatan Mario ini, tetapi perbuatan Mario ini apa sebab akibat kausalitasnya di mana, mulainya dari umur berapa sampai ke sini. Barangkali ini juga bagi kita ibu-ibu, saya calon nenek ya, artinya ini bisa menyampaikan kepada betapa pola asuh itu menjadi begitu penting, begitu dominan, karena keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk mendiseminasikan, menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan. Ini kan aneh, anak seusia begitu kok tidak ada rasa empati sama sekali, baik dalam verbal, apalagi perilaku. Aduh, biasanya orang bisa kasar dari aspek verbal, tapi belum tentu perilaku. Ini kok bisa sejalan, kok bisa siapa yang bisa menjelaskan perilaku ini? Makanya pertanyaan yang wajar, jangan-jangan ini akumulatif dari pembiaran-pembiaran sebelumnya. Tapi kita tidak boleh sekali lagi untuk bersangka-sangka, biarkan teman-teman kita para expert, para ahli di bidangnya untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif, dan itu menjadi bahan bagi yang mulia hakim untuk memutuskan apa yang terbaik untuk korban, terbaik untuk pelaku, terbaik untuk lingkungan sosial. Sebelum saya lanjut ke Ibu Sri soal hukuman, saya mau ke Mbak Irma dulu, karena mengingat di video itu ya, ini kita salah satu yang kita lihat adalah semua tidak ada yang mencegah, semua yang ada di situ tidak ada yang mencegah kejadian itu berhenti paling tidak atau apapun. Mbak Irma melihatnya ini tiga-tiganya dalam level atau frekuensi yang sama tadi ya, anak-anak yang dalam posisi identik ini yang atau karena memang pressure juga dari pelaku takut gitu ya, atau tadi posisi memang anak-anak yang punya privilege dan merasa berkuasa.
Oke, jadi ini kan adalah sekumpulan anak-anak yang usianya sebenarnya masih dalam kategori remaja, Mbak Balkis. Ya, untuk M sendiri secara biologis itu masih remaja akhir. Nah, kalau kita bicara biologis, perkembangan otak anak remaja akhir itu memang matangnya nanti di usia sekitar 23 dan 25 sampai sekitar itu. Nah, selama itu memang harus ada fungsi pengawasan, pembinaan, disiplin, pola komunikasi yang positif untuk bisa membuat si otaknya bekerja dengan matang. Sehingga dia bisa menilai resiko-resiko apa saja yang mungkin bisa terjadi ketika dia melanggar aturan. Ya, karena kalau kita bicara mengenai karakter, kepribadian, kematangan emosional itu kan 20% adalah sifat secara genetik, 80% itu adalah lingkungan sosial. Salah satunya bagaimana si anak diasuh, di mana dia main, kemudian apa yang dia lihat, dia tonton, bagaimana kontrol sosial tadi itu ada dan berfungsi atau tidak. Nah, si sekelompok anak-anak remaja ini yang bisa kita bilang, ya bisa saja memang ada yang sangat mendominasi sehingga membuat yang lain takut, tidak berdaya dan secara emosional juga tidak mampu berpikir saat itu apa yang harus saya lakukan. Jadi gitu. Terbawa ke grup suasana, ya grup gitu ya? Peer groupnya. Peer group action, ya. Lalu mungkin saja pelaku ini sebelum-sebelumnya memang sudah pernah melakukan tindakan-tindakan atau aksi-aksi misal seperti bullying ya, mungkin saja ya kan dia bisa melakukan itu. Nah, sekelompok teman ini ya tadi ada yang namanya konformitas gitu ya. Jadi kalau gue nggak ikutan gue nggak keren gitu. Jadi gue ikutan aja deh biar keren. Apapun subjeknya. Yes, betul. Dan balik lagi anak remaja itu kalau egonya sedikit tersakiti, maka yang dia lakukan kebanyakan adalah dia fight. Dia akan melawan. Ya, contohnya dengan kita nih, anak-anak remaja yang bersama kita, dia pasti rebel, ngelawan. Nah, apalagi yang seperti ini, ada unsur saya ingin menunjukkan kekuasaan saya kepada mereka yang selevel dengan saya. Gitu. Terima kasih Mbak Irma, saya mau langsung tanya berarti. Saya mau kasih lihat satu screenshot dari apa yang dikatakan mungkin oleh banyak publik juga nih soal generasi strawberry. Ya, Mario Dandi disebut sebagai generasi strawberry karena privilege ayahnya. Apa sih mungkin Mbak Iva yang bisa dijelaskan dari generasi strawberry ini? Dan memang benar nggak sih Mario dan teman-temannya ini ya sebagai pelaku ya adalah generasi strawberry? Sepertinya ya anak-anak zaman sekarang generasi strawberry semua. Ya. Oh wow. Karena gini, saya melihat orang boleh dianalogi nggak maksudnya apa? Mungkin ada yang belum mengerti mungkin. Kalau kita melihat dulu strawberry itu apa sih? Buah yang cantik, warnanya bagus, mengkilat, menggiurkan gitu ya. Tapi sekali jatuh, hancur, remuk, bonyok. Berarti kan ketahanan dirinya itu kurang. Ketahanan diri kurang itu karena apa? Apakah karena terlalu disayang sama orang tua? Sementara kita lihat lagi tuh, habis ngeliat anaknya, lihat orang tuanya dong. Orang tua zaman sekarang siap gak jadi orang tua? Kesiapan menjadi orang tua ini yang menghasilkan anak-anak yang tangguh. Anak zaman sekarang gak tangguh. Karena sekali melakukan kekerasan, sekali melakukan kesalahan, orang tuanya maju loh. Gak usah jauh-jauh, anaknya disenggol dikit, wah anak saya korban bully. Dilaporin. Dan anak ketika orang tuanya datang, dia merasa ini loh orang tuaku, ini loh aku dibela. Sehingga mereka tidak punya ketahanan diri untuk menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Kalau dulu zaman kita ada temanmu nakal, ya hadapi. Gimana caranya kamu menghadapi orang culas? Gimana caranya menghadapi orang kasar? Sehingga anak menjadi tahu, oh ternyata begini ya hidup ya. Karena hidup selanjutnya isinya adalah solusi. Kalau mau dibikin 5, yang keempat 5 solusi juga gitu loh. Jadi ketika anak tidak terbiasa mencari solusi, yang dia pikirkan adalah bagaimana cara menyelesaikan saat ini dengan kondisi emosiku yang seperti ini, nanti akan nyebokin bahasa kasarnya orang tuaku. Semua akan beres. Jadi posisi orang tua serba salah dong? Posisi orang tua serba salah, begini. Serba salah karena dia tidak mempersiapkan diri menjadi orang tua. Yang kedua, ketika anaknya hancur, dia juga yang repot. Gitu. Terus biasanya orang tua ketika anaknya sudah hancur, yang disalahkan adalah orang lain. Temannya,
peer groupnya tadi, Ya. sekolah yang tidak bisa mendidik, atau media. Padahal nomor satu dalam pengasuhan itu, pembentukan anak itu adalah orang tua. Gitu loh. Yang 3 tadi hanya unsur tambahan. Ketika anak beres di rumah, beres juga di mana-mana. Bahkan ketika anak sekarang gini, ada beberapa orang tua yang komunikasinya bagus nih sama anak. Maksudnya ada komunikasi, ada obrolan. Tetapi dia toxic positivity. Harusnya kamu bersyukur dong, kamu itu udah punya loh fasilitas seperti ini. Padahal anak belum menyampaikan apa permasalahan dia. Baik. Sehingga rasa yang ada di dalam dadanya nggak selesai. Selesainya gimana? Membuli temannya karena belum beres perasaannya. Artinya orang tua sendiri belum mengasuh diri sendiri sebelum mengasuh anaknya. Baik. Karena harus mengasuh diri sendiri sebelum mengasuh anaknya. Karena nggak beres gitu. Terima kasih Mbak Ivana. Mbak Monik nih menarik ya yang dibedah oleh Mbak Iva nih. Apa adanya, ini yang harus kita kasih transparansi seperti ini. Harus keluar dari zona nyaman bahwa parenting bukan soal ada di depan anak, apapun kesalahan anak begitu Mbak Eva ya. Nah bisa nggak kemudian seorang anak itu berubah nih dari seorang Mario menjadi Mario yang lebih baik nanti dengan kondisi sudah melewati seperti ini? Bisa nggak kalau sisi profilingnya? Kalau memang lingkungan sosial di sekitarnya mau dan support untuk merubah si anak bertingkah laku menjadi baik kembali, bisa. Bisa. Tapi proses correctionnya panjang. Betul. Baik. Betul. Karena nanti kan akan ada lagi misalnya penyesuaian diri dulu dong dari sang anak. Seperti apa. Belum lagi misalnya orang tuanya menghadapi stigma, label. Mampukah orang tuanya untuk tetap bisa memfokuskan meretreatment mungkin ya bahasanya kembali anak agar siap gitu ya untuk menghadapi labeling dan stigma dari tengah-tengah masyarakat kita gitu. Baik.